Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan juga pada asisten kami. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan video demo project kami. Di sini kami akan menjelaskan dari poin-poin penting yang akan dijelaskan, yaitu fitur-fitur utama, alur penggunaan, implementasi yang telah kami kembangkan. Dan kami akan menambahkan poin tentang konsep OOP. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama. Yang pertama adalah melihat katalog buku. Ketika menu ini dipilih, program akan mengambil data secara langsung dari database dan menampilkan seluruh koleksi buku yang tersedia, lengkap dengan ID, ISBN, judul buku, kategori, serta jumlah stok yang tersedia. Dan yang kedua adalah melihat daftar anggota. Program menampilkan semua data anggota perpustakaan beserta status keanggotaan mereka, apakah masih aktif atau sudah expired, yang ditentukan secara otomatis berdasarkan tanggal kedaluarsaan keanggotaan. Selanjutnya adalah ketiga, transaksi peminjaman buku. Petugas cukup memasukkan ID anggota dan ID buku, lalu sistem akan memproses transaksi secara otomatis. Sistem akan membuat kode peminjaman unik dengan format PGM-2006-XXX, menyimpan data ke database, sekaligus mencetak struk peminjaman dalam format file teks yang tersimpan langsung ke dalam folder proyek. Dan keempat, transaksi pengambilan buku. Petugas memasukkan kode peminjaman, kemudian sistem memperbarui status buku menjadi dikembalikan. Jika terjadi keterlambatan, sistem secara otomatis menampilkan jumlah hari dan total denda yang harus dibayarkan, yang dihitung langsung dari database. Yang kelima adalah penambahan buku baru. Petugas mengisi data ISBN, judul, nama kategori, dan jumlah stok. Menariknya, apabila kategori yang dimasukkan belum tersedia di database, sistem akan membuat kategori baru secara otomatis. Seluruh proses ini diamankan dengan mekanisme transaksi database, sehingga jika terjadi kegagalan, data akan dikembalikan ke kondisi semula melalui proses rollback. Yang terakhir adalah penambahan anggota baru. Petugas hanya perlu memasukkan nomor dan nama anggota, sementara data lainnya seperti alamat email dan masa aktif keanggotaan selama 4 tahun ke depan akan diisi secara otomatis oleh sistem. Next. Di sini nama saya Muhammad Farhan Anas Regar. Saya akan menjelaskan tentang implementasi yang ada di dalam proyek ini. Dalam proyek kami ini terdapat dua implementasi, yaitu yang pertama adalah penambahan dan pengurangan stok, dan yang kedua adalah stroke. Masuk ke fitur utama, yaitu stok. Jadi di sini stok ini kita harus membuat transaksi terlebih dahulu. Jack, coba buat transaksi dulu, Jack. Misalnya ID anggotanya 2, ID bukunya 10. Coba lihat ke daftar bukunya, Jack. Jadi kalau tadi kan kita ini sudah melakukan transaksi. Kalau setiap transaksi berhasil, stoknya akan berkurang. Kalau stoknya mencapai 0, itu dia tidak bisa lagi meminjam. Masuk ke fitur yang kedua, masuk yang kedua, yaitu implementasi kedua, yaitu stroke. Di sini setiap transaksi itu akan mendapatkan stroke. Jadi transaksi akan mendapatkan kode transaksi untuk peminjaman untuk pemulangan buku. Next, ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan konsep pemrograman berorientasi objek yang kami pakai. Yang pertama itu ada konsep enkapsulasi, di mana seluruh atribut pada kelas model seperti buku, anggota, dan peminjaman dideklarasikan sebagai private, sehingga data tidak dapat diakses atau diubah langsung dari luar kelas. Untuk mengaksesnya digunakan metode getter dan setter yang telah didefinisikan secara publik. Yang konsep kedua itu adalah kelas dan objek, di mana setiap entitas dalam sistem direpresentasikan sebagai sebuah kelas tersendiri. Jadi ketika data diperlukan, objek dibuat menggunakan konstruktor berparameter yang langsung mengisi nilai atribut saat objek pertama kali dibentuk. Contohnya itu pada objek buku, dibuat dengan perintah new buku. Konsep ketiga yang kami pakai adalah objek composition, di mana kelas peminjaman tidak hanya menyimpan ID buku dan ID anggota sebagai angka biasa, melainkan menyimpan langsung objek anggota dan objek buku di dalamnya. Ini menunjukkan hubungan antar objek yang lebih kaya dan representatif. Konsep keempat yang kami pakai adalah separation of concern,
atau pemisahan tanggung jawab, di mana kode program dibagi menjadi 3 lapis yang jelas. Lapis pertama itu adalah lapisan model yang bertugas mendefinisikan struktur data. Lapisan kedua, service yang berisi seluruh logika bisnis aplikasi. Dan lapisan terakhir adalah config yang menangani koneksi ke database. Jadi pembagian ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada konsep kelima ada static method. Di sini kelas koneksi menggunakan static method get connection yang dapat dipanggil langsung tanpa perlu membuat objek terlebih dahulu. Lalu konsep keenam ada service class. Seluruh logika bisnis dienkapsulasi di dalam kelas perpustakaan service. Kemudian kelas ini diinstansiasi satu kali di kelas main. Lalu seluruh fitur aplikasi dapat dipanggil melalui objek tersebut, menjaga agar kode tetap bersih dan tidak terulang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit implementasi. Di sini kami menggunakan implementasi ArrayList, JDBC, dan exception handling. Di mana ArrayList itu digunakan pada fitur katalog buku dan daftar anggota. Program mendeklarasikan list buku, list ke new array list, kemudian mengisi data dari list menggunakan perulangan while. Dan yang kedua itu JDBC. Program kami ini menggunakan 3 komponen utama JDBC, yaitu connection untuk membuka koneksi ke PostgreSQL melalui kelas koneksi.java. Yang kedua, prepend statement untuk mengeksekusi query secara aman terutama saat melibatkan input pengguna. Dan terakhir yaitu research set untuk membaca hasil query baris per baris. Yang ketiga yaitu exception handling, di mana penerapan kami ada di 2 level. Pada level database, seluruh operasi database atau JDBC dibungkus dalam blok try catch finally untuk menangkap SQL exception dan memastikan koneksi selalu ditutup setelah digunakan. Next. Selanjutnya, konsep abstrak. Konsep abstrak dalam program ini kami terapkan pada proses transaksi peminjaman baru, yaitu dengan di dalamnya terdapat metode proses peminjaman yang pekerjaannya dilakukan oleh query view, trigger, dan function yang bekerja di baliknya. Contohnya itu ada trigger after insert detail peminjaman. Trigger after insert detail peminjaman ini akan bekerja secara otomatis memotong stok yang tersedia pada tabel buku setiap kali ada transaksi pinjam tanpa perlu disuruh lagi oleh aplikasi Java. Kemudian ada query view. Contohnya v_statistic dashboard, di mana query ini akan menampilkan statistik dashboard pada program Java. Selanjutnya ada generate kode peminjaman. Di sini fungsi custom ini digunakan untuk merakit string otomatis dan selanjutnya ada hitung denda keterlambatan untuk melakukan kalkulasi matematis hari keterlambatan dikali tarif secara independen di dalam database. Di sini kami menerapkan tarif Rp1.000 untuk per hari setiap keterlambatan. Next. Sekian dari presentasi video kami. Terima kasih kepada Bapak dosen dan aslep kami yang telah mendengarkan video presentasi demo proyek kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.